Kita tak pernah memilih akan menjadi perempuan atau laki-laki. Namun dunia seolah pilih kasih tatkala semua orang membahas naluri. Katanya laki-laki tak boleh bersedih, dan perempuan seolah-olah kedudukannya selalu tertindih. Lantas, bagaimanakah kita harus berdalih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap alim ulama dimanapun panjenengan berada, terkhusus kepada sahabati Fatayat NU se-Jawa Timur, dan tak lupa segenap audiens yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bicara tentang perempuan sebagai agen perdamaian, seakan-akan hal ini sebuah retorika di mana dia sebagai pelaku sebelumnya, sehingga dia harus mendamaikan. Namun hal ini harus diubah kata-katanya. Jadi agen itu tak selamanya sebagai pelaku. Kita tak seharusnya menjadi pelaku kemudian harus membenarkan. Bukan seperti itu. Tetapi siapapun kita ketika melihat sebuah kerusuhan, konflik, kita punya tanggung jawab akan perdamaian itu. Lantas di sini kita akan membahas beberapa cara menjadi agen sebuah perdamaian di mana kita adalah seorang perempuan. Baik, di sini kita ada 3 tips untuk sahabati semuanya, di mana nanti kita akan bareng-bareng untuk mengolahnya seperti itu. Yang pertama, pastikan kalian memahami diri Anda sendiri. Berdamailah pada Anda sendiri. Keegoisan, kemudian keinginan yang berlebih, bahkan kalau bisa kita katakan sebagai nafsu seperti itu. Karena apa? Dalam sebuah kitab Jami'us Shaghir disampaikan bahwasannya khairukum lin-nisa, sebaik-sebaik orang adalah orang yang baik kepada perempuan. Dan ketika Anda sebagai perempuan, berarti kita harus berbaik diri kepada diri kita sendiri, karena kita adalah seorang perempuan. Seperti itu. Setelah kita selesai pada diri kita sendiri, kalau bahasa Jawanya adalah semeleh atau alias memahami bagaimana kita harus berperan sebagai ibu misalnya, berperan sebagai anak misalnya, berperan sebagai ketua Fatayat mungkin, atau menjadi anggota Fatayat seperti itu. Itu sebuah hal yang berbeda. Dan kita boleh memiliki muka yang berbeda seperti itu. Dalam artian karena kita nggak mungkin ketika kita menjadi anak terus kita samakan ketika kita berdedikasi menjadi Fatayat. Itu nggak sama. Kita nggak boleh di Fatayat itu merengek seperti anak-anak, nggak boleh, karena emang perannya berbeda. Karena kita harus paham akan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus siap berdedikasi, siap meluangkan banyak waktu, tenaga, bahkan pikiran kita. Mungkin Gus Dur pernah dawuh bahwasanya kalau menjadi keluarga Gus Dur itu harus siap untuk tidak diprioritaskan. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya Gus Dur itu adalah prioritasnya adalah NU, Nahdlatul Ulama, seperti itu. Bahkan kalau kita belajar kepada tokoh-tokoh perempuan, katakanlah Sayyidah Khadijah, beliau siap dedikasi kepada Rasulullah. Bagaimana beliau dulu kaya raya, bagaimana beliau dulu menjadi seorang saudagar yang berlimpah ruah hartanya. Tetapi ketika beliau mengetahui sang suami Rasulullah membutuhkan hartanya, beliau siap memberikan semuanya. Mablek seperti itu bahasanya. Jadi kalau kita siap dedikasi, harus dedikasi semuanya. Seperti itu. Bahkan kalau kita juga belajar dari tokoh Indonesia, katakanlah Ibu Fatmawati yang pernah menjahit bendera negara kita,
menjadi kerayaan negara kita, itu bukan hal yang sepele teman-teman, sahabati semuanya. Mungkin kalau nggak ada tokoh Ibu Fatmawati, kita bukan seperti apa kita nggak akan pernah melihat bendera merah putih sampai sekarang. Yang ketiga, yaitu kita harus ingat tentang naluri. Naluri it's mean kodrat, ya sesuatu hal yang nggak bisa dirubah, dan itu suatu hal yang ada pada diri kita. Mbak Najwa Shihab kemarin sempat menyampaikan tentang kodrat perempuan. Perempuan itu hanya punya 3 kodrat: menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya itu bisa menjadi dedikasi bersama seperti itu. Nah, karena kita punya 3 naluri ini, jangan sampai ketika kita sudah paham tadi tentang diri kita sendiri, kemudian siap berdedikasi, tapi kita lupa akan naluri ini. Kadang naluri ini yang terlalu kita menggembong-gembongkan. Ada yang bilang feminisme, kita harus setara dengan laki-laki, kita harus melebihi laki-laki, kita harus siap untuk menjadi pengganti laki-laki. Ya monggo, kalau itu bukan bersifat naluri, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah memasuki sifat naluri kita, katakanlah kita nggak mau menstruasi, kita nggak mau melahirkan, kita nggak mau menyusui, itu sudah dikatakan bukan feminisme lagi, tapi itu namanya misoginis. Kita sudah menabrak batas untuk kita menjadi naluri seorang perempuan itu tadi. Jadi sahabat-sahabat semuanya, saya yakin selain panjenengan adalah seorang yang aktif, yang paham akan derek nguri-nguri NU di Fatayat NU ini, saya yakin panjenengan semua juga punya keluarga, mungkin yang guru juga punya muridnya, kemudian mungkin yang punya menjadi pedagang punya konsumennya. Itu naluri panjenengan semua. Jadi kalau misalnya jenengan semua punya waktu untuk keluarga, mempunyai waktu untuk berbisnis, mempunyai waktu untuk pendidikan, mempunyai waktu untuk mengeksplor karya-karya jenengan, itu monggo seperti itu. Jadi jangan sampai dedikasi kita itu menghalangi sesuatu hal yang memang kita inginkan, naluri kita seperti itu. Seolah-olah naluri ini mirip dengan diri kita tadi, pahami diri nomor 1 tadi, tapi ini beda. Ini adalah pengerem kita. Karena seorang yang berdedikasi, kadang dia lupa akan naluri, terlalu menggebu-gebu, pengen terlalu aktif di sini, terlalu pengen membuat jabatan tertentu, terlalu pengen kaya raya sehingga lupa. Tapi mereka lupa naluri. Naluri sebagai perempuan yang harus memiliki keluarga, yang kemudian mempunyai anak, mungkin naluri sebagai hamba yang harus selalu bersujud kepada Tuhannya. Rapat monggo, tapi waktu sholat tidak akan sholat seperti itu. Jadi mungkin itu 3 tips dari kami untuk menjadi agen perdamaian. Ketika kalian sudah bisa berdamai pada diri kita sendiri, kita siap untuk berdedikasi, dan kita tetap ingat akan naluri, maka kalian adalah agen perdamaian itu sendiri. Baik, demikian sahabati semuanya. Di sini saya juga masih belajar. Monggo saling bersharing semuanya dalam komentar di bawah ini. Dan jika ada hal yang kurang pas, monggo kita juga saling berkasih saran. Karena bisa jadi pengetahuan saya yang saya sampaikan hari ini adalah pengetahuan saya sampai detik ini. Bisa jadi juga besok saya akan berpendapat yang lain seperti itu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.